teman-teman, biasalah ya kalau misalnya dalam hidup ini kita memperjuangkan seseorang yang kita anggap penting dalam hidup kita, atau kita memperjuangkan sesuatu yang bernilai atau yang berharga bagi hidup kita. Kita berjuang mati-matian. Apapun kita bisa korbankan demi sesuatu yang bernilai itu. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi sesuatu yang ia anggap berharga. Walaupun mungkin tindakannya itu di mata orang lain adalah sesuatu yang terlihat konyol. Nah, mengenai tindakan heroik semacam itu, beberapa waktu yang lalu ada sebuah cerita yang bukan cuma heroik tapi juga mengerikan sekali di sebuah kabupaten di Pulau Jawa, di Kabupaten Wonosobo kalau saya tidak salah ingat. Seorang warga yang ikut dalam pemilihan DPRD kabupaten di daerahnya. Karena orang ini dia punya ambisi untuk menjadi anggota dewan, tapi tidak punya biaya untuk melakukan kampanye dirinya mencalonkan dia ikut calon DPRD. Dia tidak punya biaya. Nah, apa yang ia lakukan? Dia berniat untuk menjual ginjalnya untuk membiayai kampanye. Tidak kurang horor apa coba? Tidak kurang ngeri apa? Dan tidak kurang heroik apalagi cerita semacam ini. Untuk ikut kampanye, mau menjadi anggota dewan, dia rela mengorbankan organ yang paling vital dalam dirinya, dalam tubuhnya. Yang belum pasti bahwa nanti dia terpilih menjadi anggota dewan. Bagi saya cerita semacam ini bukan cuma kedengaran gila, tapi ini adalah tindakan yang nekat dan juga bodoh menurut saya. Jika ditanya mengapa dia melakukan hal semacam itu, dia mengatakan bahwa dia mau menjadi anggota dewan karena berniat untuk mengabdi bagi masyarakat di wilayahnya. Luar biasa, Bapak ini, perjuangan. Tapi itulah manusia, kalau misalnya ingin mendapatkan sesuatu, apapun akan ia lakukan. Dengan cara apapun, walaupun itu terlihat tidak masuk di akal. Terlihat gila, tapi dia tidak peduli dengan semuanya itu. Bagi dia, apa yang ingin ia capai, dengan cara apapun akan ia lakukan. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya Bapak ini dia berhasil menjual salah satu ginjalnya. Terus dia ikut kampanye dan ternyata dia tidak lolos. Dia tidak menang dalam pemilihan anggota dewan tahun ini. Barangkali mungkin di pemilu berikutnya yang akan datang, dia mungkin akan mengorbankan sisa ginjalnya yang terakhir. Apakah dia menang atau tidak dalam pemilu ini, itu bukanlah cerita yang patut untuk ditiru. Nah, menurut keterangan dokter juga bahwa menjual organ tubuh juga bukanlah tindakan yang boleh dilakukan begitu saja. Ada prosedur yang sangat ketat yang harus dilewati. Kalau hal semacam itu dilakukan
Misalnya siapa yang mau menyumbangkan ginjalnya atau menjual ginjalnya, harus ada dulu orang atau pasien yang menerima organ tubuh itu. Tidak begitu saja ke rumah sakit lalu uh, konsultasi kepada dokter dan memutuskan untuk menjual ginjal gitu saja. Tidak bisa menurut keterangan dokter. Apakah cerita ini si si bapak yang ikut apa namanya pemilihan legislatif ini, pemilihan anggota DPR ini, yang berniat memodali kampanyenya dengan jual ginjalnya itu benar atau tidak? Tapi cerita ini viral belakangan ini, dan partai di mana dia bernaung juga sepertinya hendak meminta klarifikasi dari si bapak yang mau melakukan hal itu. Tapi satu hal yang menjadi pelajaran menurut saya pribadi adalah bahwa kita boleh saja memperjuangkan sesuatu yang menurut kita berharga, menurut kita bernilai, tapi berjuanglah dengan cara-cara yang masuk di akal. Berjuanglah dengan cara-cara yang sehat. Jangan berjuang dengan tindakan-tindakan yang terlihat konyol dan merugikan diri sendiri. Terima kasih.